Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Gufran, NIM 05091898. Sebelumnya di sini saya selaku kuasa hukum terdakwa dalam kasus perkara pembunuhan atas nama terdakwa Ayam. Langsung saja saya bacakan. Pembukaan sidang. Hakim Ketua. Sidang perkara nomor 456-PID-B-2024-PN atas nama terdakwa Ayam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dipersilakan menempati tempat masing-masing. Penasehat hukum silakan memperkenalkan diri untuk kepentingan persidangan. Pembukaan dan perkenalan. Kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera, serta seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini, saya menyampaikan salam hormat. Berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh klien kami, sesuai ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan seluruh rangkaian pembelaan mulai dari yang pertama, pembacaan atau surat kuasa. Bisa dilihat di sini surat kuasa. Yang kedua, pembacaan kasus posisi berdasarkan BAP, analisis dakwaan, pengajuan, eksepsi dan putusan sela, analisis alat bukti, penyampaian pledoi, serta penutup simulasi. Perkara yang kita bahas adalah perkara pidana pembunuhan dengan korban bebek, mahasiswa Universitas Bumi, dan terdakwanya adalah Ayam, teman dekat korban. Perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Simulasi ini bertujuan untuk memperagakan pemahaman praktik peradilan pidana secara runtut, sistematis, dan sesuai hukum acara. Demikian sebagai pengantar yang mulia. Hakim Ketua, silakan bacakan surat kuasanya. Kuasa hukum. Baik yang mulia, surat kuasa khusus bertanggal 10 Februari 2024 ditandatangani oleh terdakwa Ayam, memberikan kewenangan penuh kepada saya untuk mendampingi terdakwa dalam seluruh pemeriksaan, memberikan pembelaan, mengajukan keberatan, eksepsi dan pembelaan lainnya, menghadiri setiap proses persidangan hingga putusan. Dengan demikian, surat kuasa memenuhi ketentuan formil sebagaimana pasal 55 dan 56 KUHP. Hakim Ketua, baik dicatat. Silakan lanjutkan dengan pembacaan kasus posisi. Kuasa hukum. Yang mulia, izinkan kami membacakan kasus posisi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan. 1. Pada 2 Februari 2024, korban bebek berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dalam keadaan tubuh terbungkus plastik hitam besar dan disiram dengan wewangian serta cairan pengawet. 2. Berdasarkan kamera CCTV, terdakwa Ayam terlihat memasuki area kos korban sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat dan keluar sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. 3. Barang-barang milik korban berupa MacBook, ponsel, dan dompet ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan. 4. Penyidik menduga korban ditusuk menggunakan pisau lipat yang ditemukan dalam jok motor terdakwa. 5. Terdakwa mengakui terjadi percekcokan antara dirinya dan korban, namun menyangkal adanya rencana pembunuhan. Demikian uraian kasus posisi sebagaimana tertuang dalam BAP. Kami membenarkan uraian tersebut yang mulia. 4. Analisis surat dakwaan. Hakim Ketua, penasihat hukum silakan sampaikan analisis dakwaan. Kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan primair pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan tanpa rencana. Namun dakwaan primair pasal 340 memiliki sejumlah kelemahan yuridis. 1. Unsur rencana lebih dahulu tidak dijelaskan lengkap, tidak ada uraian. 2. Alasan bahwa terdakwa terinspirasi film narkos tidak relevan. 3. Pisau lipat bukan alat yang membuktikan perencanaan. 4. Dakwaan tidak memenuhi syarat cermat dan lengkap pasal 143 KUHP, sehingga dakwaan primer layak dinyatakan kabur. Dengan demikian kami siapkan eksepsi.
Eksepsi kuasa hukum. Kuasa hukum yang mulia, kami mengajukan keberatan sebagai berikut. Dakwaan Premair, pasal 340 KUHP kabur. Tidak ada rangkaian tindakan yang menunjukkan perencanaan. 3 motif yang diajukan JPU tidak kuat dan berubah-ubah. 4 unsur kesengajaan dengan rencana tidak memenuhi unsur pasal 340. Karena itu kami memohon agar majelis hakim menyatakan dakwaan Premair batal demi hukum, serta melanjutkan pemeriksaan hanya untuk dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Putusan sela. Hakim Ketua Majelis telah mempertimbangkan eksepsi kuasa hukum terdakwa, menimbang bahwa dakwaan JPU telah memenuhi unsur formil pasal 143 KUHP, maka eksepsi ditolak, dakwaan dinyatakan sah dan dapat diterima, serta persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Putusan sela selesai. Analisis alat bukti. Hakim Ketua, kami berikan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan analisis alat bukti kuasa hukum. Baik yang mulia, dalam persidangan telah diajukan alat bukti menurut pasal 184 KUHP. Keterangan saksi. Sebagian besar saksi hanya melihat terdakwa keluar masuk kos. Tidak ada saksi yang melihat proses pembunuhan atau perencanaan. 2. Keterangan ahli. Ahli forensik hanya menjelaskan penyebab kematian, luka tusuk, tidak ada penjelasan mengenai unsur berencana. 3. Petunjuk. CCTV hanya menunjukkan keberadaan terdakwa di TKP, bukan rencana. 4. Barang bukti. Sebagai contoh pisau lipat, plastik spray pewangi, laptop, ponsel korban, pakaian terdakwa serta korban. Barang bukti tidak menunjukkan adanya rencana pembunuhan. 5. Keterangan terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa penusukan terjadi secara spontan karena emosi memuncak saat cekcok. Kesimpulan pembuktian, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya unsur perencanaan, yang terbukti hanya pembunuhan spontan. Pasal 338. 7. Pledoi. Nota pembelaan. Hakim Ketua, silakan sampaikan pledoi Anda. Kuasa hukum, terima kasih. Yang mulia, izinkan kami menyampaikan nota pembelaan. Untuk membuktikan rencana harus ada waktu untuk berpikir tenang, persiapan alat, motif jelas, serta rangkaian perbuatan terstruktur. Keempat unsur ini tidak terbukti. Terdakwa bersikap kooperatif, tidak melawan ketika ditangkap, mengakui perbuatannya, serta memberikan keterangan yang jujur. Faktor usia dan psikologis. Terdakwa baru berusia 23 tahun, masih labil, emosional, dan rentan tekanan. Unsur pencurian adalah delik terpisah. Pengambilan barang setelah kejadian tidak membuktikan pembunuhan berencana. Kesimpulan pledoi. Kami mohon kepada yang mulia. 1. Menyatakan pasal 340 tidak terbukti. 2. Menyatakan terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 338 KUHP. 3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya 5 sampai dengan 7 tahun penjara. 4. Mempertimbangkan masa terdakwa dan sikap kooperatifnya. Demikian pledoi kami. Penutup simulasi. Hakim Ketua, baik, pledoi dari kuasa hukum telah kami dengarkan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda putusan pada waktu yang akan ditentukan. Kuasa hukum, yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Demikian seluruh rangkaian simulasi persidangan pidana yang kami sampaikan untuk memenuhi praktik peradilan pidana Universitas Terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.